Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 601. Meng Mingming muncul kembali. Xiang Feixiong selalu merasa sangat sedih. Dia adalah seorang master bela diri yang sudah lama terkenal, tetapi mengapa dia selalu tidak bisa menghindari tamparan dari Qin Lang? Terakhir kalinya demikian dan kali ini juga demikian. Wajahnya ditampar oleh Qin Lang sampai memerah, tetapi kali ini Xiang Feixiong tidak begitu sombong seperti terakhir kalinya, melainkan dia menutupi mulutnya dan tidak melakukan tindakan apapun jika dibandingkan dengan adiknya. Dia masih memiliki sedikit strategi. Ketika dia tahu bahwa kompleks mewah Fudong ini milik Qin Lang sendiri, dia sebenarnya sudah sangat sadar. Sebagai praktisi bela diri generasi pertama, dia juga harus datang ke sini secara pribadi dan berharap pihak penjual akan meninggalkan satu set rumah untuk dirinya sendiri, sehingga dia dapat membayangkan siapa yang akan tinggal di kompleks mewah Fudong di masa depan. Bukan? Xiang Feixiong sekarang merasa bahwa Qin Lang tidak begitu mudah untuk diprovokasi. Meskipun keluarga Xiang dan Qin Lang saling bertentangan, tetapi dia masih pergi dengan ngetir, karena berdasarkan koneksi dan keterampilan Qin Lang yang sekarang, dia merasa bahwa jika dirinya sendiri tinggal untuk melawan Qin Lang, takutnya situasinya akan memburuk dan dirinya sendiri juga akan semakin dipermalukan. Qin Lang, bagus. Kita ketemu lagi ke depannya. Xiang Feixiong benar-benar menahannya dan berkata demikian sambil mengertakkan giginya. Plak. Qin Lang masih menampar wajahnya dengan kecepatan bagaikan kilat. Di sini adalah tanahku dan aku tidak ingin melihat darah di sini. Kamu cepat keluar dari sini. Mata Qin Lang membelalak dan sama sekali tidak takut pada Xiang Feixiong. Sebaliknya, itu terkesan seperti bahwa dirinya sendiri telah mengampuni Xiang Feixiong. Xiang Feixiong telah merasakan ancaman yang keras di dalamnya. Dia jauh lebih pintar dari adiknya, sehingga dia keluar sambil mengertakkan giginya. Xiang Feixiong malah telah diusir keluar oleh Qin Lang dalam beberapa patah kata. Beberapa bos besar yang berkumpul untuk membeli rumah sudah mulai menebak latar belakang dan kekuatan Qin Lang. Bos-bos besar itu menatap Qin Lang dengan kagum. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kabar pelarian Xiang Feixiong tanpa melawan telah menyebar ke seluruh kota Yanjing dan semua orang tahu bahwa pemilik dari kompleks mewah Fudong jelas bukan seseorang yang bisa diprovokasi. Namun, keluarga Xiang yang datang untuk membeli rumah di kompleks mewah Fudong malah diusir keluar begitu saja oleh bos dari perusahaan ini. Hal ini sudah menggambarkan level dari kompleks mewah Fudong dan juga kehebatan dari perusahaan properti ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah iklan yang gratis. Reputasi kompleks mewah Fudong langsung melonjak seketika dan telah menjadi anekdot lucu untuk bos-bos besar setelah makan. Di sini, setelah Qin Lang menyelesaikan pekerjaannya, dia langsung kembali ke Balai Pengobatan Bencao. Setelah kembali ke Balai Pengobatan Bencao, Qin Lang melakukan 4 hal. Yang pertama adalah mengubah Balai Pengobatan Bencao menjadi Balai Huichun, agar tidak menyebabkan kerusakan reputasi yang tidak diperlukan untuk Dr. Genius Su. Dr. Genius Su adalah Dr. Genius Su. Dan Qin Lang adalah Qin Lang. Mereka berdua tidak dapat digabungkan bersama, takutnya membuat orang mengira bahwa Qin Lang adalah siapanya Dr. Genius Su. Yang kedua adalah meminta keempat wanita angin bunga salju rembulan dari istana Yao Yue mengirim sekelompok orang ke Balai Huichun. Dia ingin mendukung seluruh pengoperasian Balai Huichun. Alasan keempat wanita itu tidak diizinkan datang adalah karena mempertimbangkan sistem istana Yao Yue yang sangat besar dan membutuhkan orang untuk mengelolanya. Yang ketiga adalah meminta Song Xiun untuk mengirim sekumpulan bahan obat herbal yang mahal. Orang kaya di Yanjing sangat banyak dan Qin Lang ingin membantai sekelompok orang dari mereka untuk membantu pasien kelas bawah. Keluarga Song Xiun sudah lama untuk mengurus bahan obat herbal dan setia kepada Qin Lang,
sehingga Qin Lang berencana untuk membeli dari keluarga Song ke depannya. Adapun bahan obat herbal yang sangat langka, itu harus diangkut dari Tianshan setelah Qin Lang mengaturnya. Efisiensi dari bawahannya sangat tinggi dan istana Yao Yue telah mengirim orang di sore harinya. Semua orang merasa sangat senang setelah bertemu satu sama lain. Bahkan keempat wanita angin bunga salju rembulan pun tidak ingin pergi. Pada akhirnya, Qin Lang berkompromi dan membiarkan keempat wanita itu tinggal di sini untuk membantu selama beberapa hari. Saat itu, mereka juga harus kembali untuk menjaga istana Yao Yue. Semua orang menjadi segera sibuk, ada orang yang melatih teknik akupuntur, ada orang yang mempelajari gudang obat dan ada orang yang melakukan pembersihan. Lebih dari belasan orang membuat seluruh klinik menjadi ramai. Keempat wanita itu diam-diam berlari ke kamar Qin Lang. Mereka merapikan kamar Qin Lang yang berantakan dan sekaligus mencuci beberapa pakaian dengan tangan. Duar. Keesokan paginya, Qin Lang dan lainnya bangun pagi-pagi. Setelah menyalakan serangkaian petasan elektronik, mereka melepaskan kain merah dari papan nama itu. 3 kata Balai Hui Chun sudah terpapar di sana. Ada suara tepuk tangan yang meriah di sekitarnya. Hampir ada ratusan pasien yang telah berkumpul di depan pintu. Kabar tentang Qin Lang yang membuat pria tua yang kurus itu kembali hidup sudah lama disebarkan oleh para tetangga, ditambahkan dengan kabar tentang Qin Lang yang membantu bayi perempuan itu untuk mencabut jarum. Banyak pasien yang bergegas untuk mengantre di pagi hari, ketika melihat bahwa klinik telah menambah banyak staf dan harga obatnya setengah lebih rendah dari sebelumnya. Para pasien memuji Qin Lang berulang kali. Semua orang terkejut bahwa ada begitu banyak pasien yang datang dan juga bersiap-siap untuk bekerja di Yanjing. Wow! Saat ini, tiba-tiba terdengar suara deruan mobil di pintu dan kemudian 7 atau 8 unit mobil berhenti di depan klinik. Ketika pintu mobil dibuka, lebih dari belasan pria dan wanita keluar. Ketika Qin Lang melihatnya, dia segera mengenali bahwa orang yang paling depan adalah Meng Mingming. Yo, apakah Dr. Qin begitu cepat untuk melepaskan papan nama? Meng Mingming sekarang jauh lebih feminin daripada di saat pesta itu. Sungguh jahat sekali, reputasi Tuan Su selama puluhan tahun malah tidak dapat dijaga di tanganmu. Tidak tahu siapa yang kamu cari di pintu belakang untuk mendapatkan sertifikat kualifikasi medis di tanganmu. Beberapa temannya ikut tertawa terbahak-bahak. Meng Mingming, apakah kamu masih ingin memberi kompensasi 500.000 gram emas? Atau kamu ingin merasakan luka di tanganmu lagi bukan? Qin Lang menepuk kedua tangannya dan melangkah maju ke depan. Senyuman Meng Mingming menjadi dingin seketika. Dia paling membenci orang lain yang menyebutkan hal-hal itu dan ini juga membuatnya semakin membenci Qin Lang. Qin Lang, bagaimana mungkin aku merasa senang jika kamu menantangku seperti ini? Jika kamu ingin membuka klinik, itu sama dengan cari mati untuk melawanku. Kamu tidak diizinkan untuk bersikap lancang di kalangan medis Yanjing. Dia melampiaskan amarahnya kepada Qin Lang. Panggilanku bisa membuatmu mati tanpa kuburan. Jika kamu bisa menginjak-injakku sampai mati, kamu sudah bisa menginjak-injakku sampai mati sejak lama. Apakah kamu masih akan berbicara begitu banyak omong kosong denganku? Qin Lang menghalangi jalan mereka. Sayang sekali bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku. Atau tidak, aku juga tidak akan membiarkan paman ketigamu dan lainnya untuk melakukan metode yang murahan. Aku harus mengakui bahwa mereka jauh lebih pintar darimu dan memilih untuk menyerah padaku, sedangkan kamu masih tidak menyadari akan kesalahanmu. Meng Mingming menekan depresinya. Aku merasa tidak senang, bagaimana bisa seorang bajingan bisa melampauiku? Untuk memberi pukulan berat kepada Qin Lang dan klinik, Meng Mingming bekerja sama dengan Xiang Feixiong. Mereka berdua menghabiskan banyak uang tanpa ragu-ragu untuk membuat adegan pembunuhan orang dan keracunan kelompok, tetapi tak terduga bahwa Qin Lang bisa memecahkannya dengan begitu mudah. Apalagi Meng Mingming juga sudah tahu bahwa Xiang Feixiong ditampar oleh Qin Lang sampai melarikan diri, sehingga dia hanya bisa muncul secara pribadi. Jangan bicara omong kosong,
datanglah jika kamu sakit, atau tidak keluar dari sini. Qin Lang tidak berkelahi dengan Meng Mingming, aku tidak ingin melihatmu. Semua orang dari istana Yao Yue datang kemari dan berteriak, keluar, keluar. Meng Mingming menyeringai, bagaimana mungkin aku keluar tanpa melihat kalian yang jatuh sial. Bekerja. Sambil mengikuti gerakan tangan Meng Mingming, 4 unit mobil medis raksasa melaju kemari dari belakang dan satu persatu dari mobil itu seperti bas tingkat, pintu mobil terbuka dan muncul belasan orang staf medis yang berjubah putih, kemudian, Ansin dan dokter besar lainnya juga muncul satu persatu. Semuanya, Dokter An ini pernah menjadi dokter utama di Balai Pengobatan Ben Chao dan ketujuh dokter ini juga termasuk orang penting di Balai Pengobatan Ben Chao. Mereka merasa tidak senang dengan bimbingan dan ahli Qin Lang dan juga merasa tidak senang dengan biaya tinggi yang dibebankan oleh Balai Pengobatan Ben Chao kepada pasien, sehingga mereka menuduh Qin Lang dan Su Siwen, tetapi tak terduga bahwa mereka telah dipecat. Meng Mingming melompat ke dalam satu mobil dan berteriak kepada semua orang, Dokter An dan lainnya berbaik hati dan mengutamakan pasien, sehingga mereka memutuskan untuk bertarung dengan dokter gelap yang tak bermoral itu. Bab 602. Biaya konsultasi sebesar 1 yuan. Sekarang Dokter An dan lainnya telah mendirikan klinik Tongde dan akan dibuka di seberang setelah 1 minggu. Selama 7 hari ini, Dokter An dan lainnya tetap melayani pasien. Mereka memutuskan untuk menerima biaya konsultasi sebesar 1 yuan mulai hari ini. Dengan biaya 1 yuan ini, tidak peduli apakah itu pilek, demam, kanker hati ataupun kanker perut, Dokter An dan lainnya akan menyembuhkan kalian. Kami tidak akan memungut biaya sebesar 998 yuan ataupun 98 yuan dan kalian sudah bisa berobat dengan uang 1 yuan. Apa yang kalian semua tunggu lagi? Meng Mingming menghasut semua orang dan suaranya bergema di sebagian besar jalan, yang membuat semua pasien menjadi heboh. Apa? 1 yuan. Apakah sudah bisa berobat dengan uang 1 yuan? Apakah pasien yang menderita kanker hati atau kanker lambung juga bisa berobat? Murah sekali. Dokter An dan lainnya adalah ahli pengobatan Tiongkok. Mereka juga tidak buruk dari Qin Lang, ayo kita cepat rebut nomornya. Hampir 100-an pasien menjadi bersemangat. Mereka membuang nomor di tangan mereka, lalu berlari keluar dari Balai Huichun dan mencari Ansin dan lainnya untuk berobat. Pintu depan Balai Huichun menjadi kosong seketika. Ketika melihat situasi ini, Ying Jingjing menjadi sangat marah, lalu dia berteriak kepada Meng Mingming dan lainnya, kalian sungguh tahu malu. Apa yang disebut dengan tidak tahu malu? Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang praktik gratis? Apakah kamu tidak pernah berobat di dokter yang gratis? Jika kalian mampu, buatlah biaya konsultasi sebesar 1 yuan. Meng Mingming menatap Qin Lang dengan konyol dan berkata, Qin Lang, selama ada aku, klinikmu ini tidak akan bisa beroperasi. Qin Lang tertawa. Berobat dengan uang 1 yuan, promo ini bagus, membakar uang selama 7 hari, kamu benar-benar kaya. Selama bisa menjatuhkanmu dan menghalangimu, uang jutaan yuan bukanlah apa-apa. Meng Mingming tampaknya bangga, ini juga termasuk hadiah pertama yang kuberikan padamu. Qin Lang tidak berkomitmen, promomu ini sama dengan pin duo-duo, 1/1000 dari kuota pengobatan dengan biaya 1 yuan, banyak pasien yang bersemangat menjadi dingin benar, jika Meng Mingming memainkan trik, maka dirinya sendiri tidak hanya membuang-buang uang saja, tetapi pengobatannya juga akan tertunda. Omong kosong. Meng Mingming segera berkata, aku akan menerima berapa banyak orang pun yang datang ke sini untuk berobat dengan biaya 1 yuan, aku tidak akan bermain dengan trik apapun. Qin Lang tertawa, kedengarannya begitu bagus, tetapi siapa yang tahu bahwa kamu akan menagih biaya tambahan, misalnya seperti tidak memungut biaya kuliah, tetapi akan memungut biaya seragam sekolah dan buku pelajaran. Aku beritahu kamu, aku akan membakar uang 10 juta yuan. Meng Mingming mendongak dan mendengus,
pemeriksaan, pengobatan dan obat-obatan semuanya adalah 1 yuan dan sama sekali tidak ada biaya yang berubah. Setelah itu, dia tertawa dan mengajak teman-temannya untuk duduk di atas kursi. Dia sedang minum Coca-Cola dengan temannya, sambil melihat balai Huichun yang sepi. Suasana hatinya sangat bagus. Ketua, kita benar-benar tidak akan mendapatkan tamu dengan metode si bajingan itu. Ying Jingjing menatap mobil medis itu dan berkata dengan marah, aku benar-benar ingin membalikkan mereka semua. Qin Lang tertawa, tidak perlu bertindak untuk hal yang sepele ini. Su Siwen juga datang kemari, tetapi jika kita tidak mengusir mereka pergi, bisnis kita sama sekali tidak berjalan. Uang adalah masalah sepele, tetapi takutnya popularitasnya juga akan tersedot pergi. Setelah 7 hari, mungkin saja pasien akan datang berobat ke klinik Tongde dan tidak akan datang berobat di tempat kita. Ying Jingjing masih marah, aku akan mengambil pisau dapur untuk membunuh mereka. Tidak perlu, Qin Lang terus tersenyum, ini sama sekali bukanlah hal yang buruk bagi kita. Sebaliknya, ini akan menjadi kesempatan bagi balai Huichun untuk menjadi terkenal. Su Siwen, Sun Bufan dan lainnya sedikit tercengang, apa maksudmu? Bukannya mereka hanya menerima biaya konsultasi sebesar 1 yuan. Qin Lang menunjuk ke ponsel Su Siwen dan lainnya, apalagi yang kalian tunggu? Hubungi semua rumah sakit, panti pengobatan, dan media. Aku ingin melelahkan mereka dengan biaya konsultasi sebesar 1 yuan ini. Di bawah upaya Qin Lang dan lainnya untuk mempublikasikannya, promo ini segera menyebar di mana-mana. Awalnya, banyak orang yang merasa tidak percaya dan mengira bahwa ini adalah iklan palsu. Setelah mendengar bahwa Ansin dan lainnya yang praktik di sana dan disponsori oleh grup Meng, semua orang bergegas kemari, baik yang tergores oleh pisau dapur, tangan dan kaki yang terkilir, diare atau terluka oleh orang lain. Mereka semua berkumpul di depan pintu balai Huichun. Hampir 100-an orang dari panti pengobatan terdekat datang untuk berobat. Dengan adanya dokter yang baik, peralatan medis yang bagus dan biaya yang murah, di depan pintu balai Huichun tiba-tiba menjadi penuh sesaat. Hingga di usia tertentu, orang tua pasti akan menderita penyakit baik sedikit ataupun banyak, sehingga Ansin dan lainnya menjadi sangat sibuk. 8 dokter besar biasanya menerima ribuan pasien setiap harinya di balai pengobatan Ben Chao. Mereka awalnya tidak begitu panik untuk menghadapinya dan mengira bahwa mereka masih bisa melayani ratusan orang. Meng Mingming juga awalnya merasa sangat bahagia, karena biaya konsultasi sebesar 1 yuan ini tidak hanya membuat klinik Tongde menjadi terkenal, tetapi juga akan membuat balai Huichun sama sekali tidak memiliki seorang pasien. Hanya saja beberapa jam kemudian, ekspresi di wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Meng Mingming menemukan bahwa tidak hanya jumlah pasien yang menjadi semakin banyak, tetapi hampir semuanya muncul dalam bentuk tim, baik itu orang tua dari panti pengobatan ataupun pasien yang tidak dapat disembuhkan oleh rumah sakit. Ansin dan lainnya sibuk sampai berkeringat dan kelelahan, sedangkan para pasien juga berjuang untuk menemui dokter terlebih dahulu. Bahkan juga ada beberapa pasien muncul kembali setelah berganti pakaian untuk mendapatkan beberapa bungkus bahan obat herbal lagi. Semua bahan obat di dalam 4 unit mobil medis itu sudah berkurang drastis. Su Siwen dan lainnya awalnya merasa cemas, tetapi mereka kini merasa tenang. Pada akhirnya, mereka menyaksikan pertunjukan sambil melihat 8 dokter besar yang sibuk dengan penuh minat. Ying Jingjing bahkan membakar seekor kambing dan menggunakan kipas untuk meniup aromanya, yang membuat Ansin dan lainnya yang makan roti hampir saja marah. Qin Lang juga berteriak untuk menyemangati mereka sewaktu-waktu dengan pengeras suara. Menjelang jam 3 sore, Ansin dan lainnya sudah sangat kelelahan, bahkan tangan mereka yang memegang jarum juga mulai gemetaran. Dokter tua yang kurus itu bahkan menusuk beberapa jarum untuk dirinya sendiri, agar bisa mendapatkan tenaga yang lebih banyak lagi. Semuanya, Dokter An dan lainnya sudah sibuk sepanjang hari dan mereka sudah sedikit lelah.
Apalagi obat-obatannya juga sudah hampir habis. Ketika Meng Mingming melihat ada yang tidak beres, dia berdiri dan berteriak, praktik untuk hari ini sampai di sini dulu. Sebelum Meng Mingming selesai berbicara, Qin Lang berteriak dengan pengeras suara, bukannya kamu bilang bahwa kamu akan menerima berapa banyak orang yang datang untuk berobat? Bukannya semua orang hanya membayar biaya konsultasi sebesar 1 yuan? Mengapa kalian ingin menghentikan praktiknya? Apakah kalian sudah bersiap-siap untuk mengubah biayanya? Kalian sudah mendapatkan cukup banyak perhatian dan reputasi yang baik, tetapi kalian malah menipu pasien. Apakah kalian pantas untuk mendapatkan kepercayaan dari semua orang? Sial. Meng Mingming menatap Qin Lang dengan marah. Bajingan ini benar-benar licik. Para pasien yang telah diperiksa sudah pergi, sedangkan orang-orang yang tersisa di tempat merasa penuh gembira untuk datang berobat. Setelah mendengar bahwa Meng Mingming ingin mengakhiri praktik hari ini, mereka semua menjadi tidak senang. Mereka sudah datang ke sini dan mengantre selama beberapa jam, sekaligus juga berpikir untuk merampas. Tentu saja, mereka tidak ingin pergi dan kemudian mereka sepihak dengan Qin Lang. Benar, penipu, 8 dokter besar semua adalah penipu. Katakan saja jika tidak ingin menjalani praktik gratis, untuk apa mengadakan promo biaya konsultasi sebesar 1 yuan ini? Sifat dari dokter gelap yang semacam ini langsung berubah setelah menipu pujian dari kita semua. Sungguh tidak berperi kemanusiaan, kami akan melapor ke departemen yang terkait. Aku tidak peduli, jika kalian tidak memeriksaku hari ini, aku akan menghancurkan mobil medis kalian. Ratusan orang pasien menjadi marah dan berteriak kepada 8 dokter utama untuk lanjut menjalankan praktiknya. Beberapa bibi hampir saja menjatuhkan Meng Mingming. Semuanya, Dokter An dan lainnya sudah memeriksa hampir 1000 orang hari ini. Mereka sudah benar-benar tidak punya tenaga lagi untuk praktik. Meng Mingming menjelaskannya, biarkanlah mereka semua beristirahat dan kalian semua kembalilah untuk mengantre lagi besoknya, oke? Bab 603. Pendarahan. Ratusan orang tidak peduli dan mengepung Meng Mingming dan lainnya. Situasi di tempat hampir saja lepas kendali. Mereka memberi semua orang harapan, tetapi juga mengecewakan semua orang. Yang ada bedanya dari membunuh orang tua dan menghalangi jalur kekayaan orang, Meng Mingming hanya bisa menghibur pasien sambil meminta Ansin dan lainnya untuk memeriksa beberapa orang lagi. Dokter An, aku adalah Liu Ergo. Ketika kamu berada di balai pengobatan Ben Chao, aku sudah berobat denganmu beberapa kali. Aku sangat yakin pada keterampilan medismu, sehingga ketika kali ini mendengar bahwa kamu praktik di sini, kami menaiki mobil dan datang ke sini selama 1 jam. Tidak peduli apapun, persilakan kamu untuk memeriksa istriku, seorang pria paruh baya dengan penampilan seorang pekerja migran membawa seorang ibu hamil yang terengah-engah ke depan Ansin. Dia tidak hanya merasa sakit tenggorokan yang membuatnya sulit untuk makan, tetapi dia juga terbatuk-batuk sampai tidak bisa tidur setiap malamnya. Ibu hamil itu terbatuk-batuk dan berkata, "Lia, ini sangat tidak nyaman. Karena anakku baru berusia 5 bulan dan aku tidak berani makan obat, sehingga aku hanya bisa datang untuk melihat apakah bisa disembuhkan dengan pengobatan Tiongkok atau tidak." Dia memohon, "Dokter An, bantulah aku." Ulurkan tanganmu. Ansin tahu bahwa dia tidak bisa pergi untuk sesaat, sehingga dia hanya bisa mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi dari wanita yang hamil itu. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan diagnosisnya. Tubuhmu lemah, 5 organ dalam panas dalam, paru-paru kurang lembab dan berdahak. Minum 2 bungkus obat yang menghilangkan panas dalam. Dia berkata dengan tidak sabar, sambil mengambil pena untuk menulis resep obatnya. Dokter An, obatnya kurang lebih memiliki efek samping. Jika aku minum obat saat ini, apakah itu akan membawa bahaya bagi anak? Ibu hamil itu sesak nafas sambil menyentuh perutnya sendiri dan bertanya, apakah masih ada cara lainnya untuk menyelesaikannya? Lia, jika kami bisa makan obat, kami sudah makan obat lebih awal.
Hanya saja kami khawatir bahwa ini akan membawa pengaruh yang buruk untuk anak. Kami bahkan tidak berani minum air dingin. Liu Ergo juga ikut berkata, bisakah kamu melakukan beberapa kali akupuntur? Ibu hamil itu terus mengangguk, benar, akupuntur, aku pernah mencari dokter An untuk berobat dan aku juga sudah sembuh. Setelah ditusuk 2 jarum olehmu. Ketika terjerat dengan cara ini oleh kedua orang itu, Ansin menjadi semakin tidak sabar, kemudian dia segera mengambil jarum perak dan berkata, sudahlah, berbaring sana, aku akan menusuk beberapa jarum untukmu. Wanita hamil itu sibuk berbaring di atas kursi di sebelahnya. Ansin melihat Qin Lang di depan, sambil mengambil jarum perak untuk melakukan akupuntur. Dia menusuk jarum di titik Taiyuan, Diagu, Tianfu, Feishu dan lainnya di tubuh ibu hamil itu untuk meredakan batuknya dan kemudian menusuk 1 jarum di titik Kepen. Titik Kepen termasuk dalam meridian perut yang memiliki efek untuk meredakan dan menyembuhkan batuk, asma, sakit tenggorokan, nyeri pada titik Kepen, skrofuloderma dan lainnya. Setelah melakukan akupuntur, Ansin meminta ibu hamil itu berbaring di atas kursi untuk istirahat. Dia lanjut untuk memeriksa pasien. Berikutnya, hampir setelah dia baru saja selesai memeriksa pasien kedua, asma dan frekuensi batuk dari ibu hamil itu sudah berkurang. Jelas bahwa efek dari akupuntur ini sudah muncul. Aduh, tepat ketika Ansin hendak menusuk jarum padanya, ibu hamil itu tiba-tiba mendengus dan kedua tangannya secara naluriah menutupi perutnya. Kemudian dia berteriak, Dokter An, perutku sakit, perutku sakit. Ekspresinya berubah menjadi sangat menyakitkan, sangat panas, seperti terbakar oleh api. Liu Ergo menjadi gugup, Dokter An, ada apa ini? Ansin mengusap kepalanya yang lelah dan berkata, gejala normal, akan baik-baik saja nantinya. Aduh, sebelum Ansin selesai berbicara, Liu Ergo tiba-tiba berteriak, pendarahan, pendarahan. Suara teriakan ini sangat mengejutkan orang. Ini tidak hanya membuat kerumunan orang menjadi hening seketika, tetapi juga membuat Meng Mingming dan lainnya menoleh untuk melihat ke sini. Ketika Ansin menunduk, lalu dia melihat bahwa rok dari ibu hamil itu sudah basah dan darah terus mengalir ke bawah. Dia tiba-tiba menjadi panik, bagaimana bisa ini terjadi? Ibu hamil itu menjerit kesakitan, dokteran, sakit, sakit. Ansin buru-buru mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya. Detik berikutnya, ekspresi di wajahnya berubah drastis. Gawat, pendarahan ini adalah pertanda keguguran. Cepat, cepat bawa dia ke rumah sakit, atau tidak dia akan mengalami keguguran. Dia berteriak kepada Meng Mingming dan lainnya, mungkin saja akan menyebabkan kematian pada 2 orang. Awalnya, mobil medis ini dapat mengatasi situasi ini, tetapi hampir semua obat sudah habis dan stok darah juga sudah habis, sehingga sulit bagi Ansin untuk mengatasinya. Beberapa dokter lainnya mendekat dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan pendarahannya, tetapi ini sama sekali tidak ada efeknya. Apakah ini akan menyebabkan kematian? Meng Mingming juga kaget dan buru-buru meraung kepada beberapa temannya, cepat panggil ambulans. Dia tidak peduli apakah ibu hamil itu akan mati atau tidak, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan kejadian ini terjadi di sini. Jika tidak, dia bukan menjatuhkan Qin Lang, melainkan telah menghancurkan usahanya sendiri. Jika terjadi apapun pada istriku dan anakku, aku ingin meminta kalian semua untuk membayar nyawanya. Liu Ergo meraih telapak tangan dari ibu hamil itu dengan matanya yang merah sambil meraung. Bagaimana bisa dia tiba-tiba berubah menjadi seperti ini? Ansin dan lainnya menjadi pusing. Jika ibu hamil itu sudah mati, maka hidup mereka berakhir sudah. Minggir. Saat ini, muncul sosok bayangan yang berlutut 1 kaki di samping ibu hamil itu. Qin Lang mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya. Kemudian dia mengeluarkan jarum perak. Dalam waktu sekejap, Qin Lang menggetarkan pergelangan tangannya dan 9 jarum di tangan kanannya tiba-tiba bergerak. Kecepatannya sangat cepat, bahkan Ansin pun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Masing-masing dari 9 jarum itu telah ditusuk ke titik tubuh ibu hamil itu yang terkunci oleh Qin Lang. Kemudian,
Tangan Qin Lang mulai sedikit gemetar, diikuti dengan tangannya yang gemetar. 9 jarum perak yang ramping itu juga ikut bergetar. Jarum perak itu tampaknya bergetar secara tidak teratur, tetapi itu malah memberi orang sejenis rasa yang tidak dapat dijelaskan. Tubuh dari ibu hamil itu menjadi gemetar dan nafasnya sedikit lebih lancar. Kemudian, Qin Lang mengulurkan tangannya dan menekan beberapa titik akupuntur di tubuh ibu hamil itu. Ansin tanpa sadar berteriak, "Qin Lang, jangan sembarang." Sebelum dia selesai berbicara, suara jeritan yang menyakitkan dari ibu hamil itu sudah berhenti dan pendarahannya juga sudah berhenti. Hah! Banyak orang yang menatap Qin Lang dengan kesan sulit untuk dipercaya. Wajah Ansin dan lainnya juga pucat. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Lang akan menyelesaikan keguguran ini dalam 2 atau 3 gerakan. Dia sudah baik-baik saja dan tidak akan mengalami keguguran lagi, tetapi lebih baik untuk istirahat selama 1 minggu. Qin Lang berbalik dan menatap Liu Ergou. "Jangan melakukan pekerjaan berat lagi." Liu Ergou mengangguk berulang kali. "Mengerti, mengerti, terima kasih, Dr. Qin, terima kasih banyak." "Tidak apa-apa." Qin Lang tersenyum, "Tetapi aku ingin menagih biaya konsultasi sebesar 100 yuan." Liu Ergou mengeluarkan uang 500 yuan dan memasukkannya ke tangan Qin Lang. "Itu pasti, 100 yuan sudah cukup." Qin Lang mengembalikan uang 400 yuan, lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Liu Ergou sangat berterima kasih padanya. Prok prok prok. Semua orang di tempat kembali respons dan bertepuk tangan untuk Qin Lang, tidak hanya demi keterampilan medis Qin Lang yang hebat, tetapi juga demi kelangsungan hidup dari 2 nyawa itu. Ying Jingjing, Su Siwen dan lainnya juga merasa sangat gembira. Mereka semua tahu di dalam hatinya bahwa Qin Lang menekan Ansin dan lainnya dan ini jelas lebih menarik daripada pengobatan dengan biaya 1 yuan. Mengapa dia tiba-tiba bisa keguguran? Ketika melihat Qin Lang yang pergi jauh, Ansin tidak tahan untuk bertanya, "Teknik akupunturku sudah benar." Dia memikirkannya lagi beberapa kali dan merasa bahwa dirinya sendiri tidak salah. Para dokter lainnya dari 8 dokter besar juga merasa bingung. Menurut kemampuan Ansin, bagaimana bisa membuat seorang ibu hamil mengalami keguguran? "Kamu memang benar, tetapi kamu telah mengabaikan satu hal. Dia adalah ibu hamil. Ibu hamil dilarang untuk ditusuk oleh jarum." Dia Gu Sanyin, Kepen Kunlun. Suara Qin Lang menjadi serius. "Apakah kamu sudah lupa dengan kalimat ini?" Ansin dan lainnya seolah-olah telah disambar oleh petir seketika. Hari ini mereka sangat sibuk dan benar-benar melupakan beberapa pantangan. Saat melakukan akupuntur, ibu hamil harus menghindari titik di Gu Sanyin, Kepen dan Kunlun, atau tidak itu akan menyebabkan keguguran pada ibu hamil. "Sepertinya kamu tidak lupa," Qin Lang menyindirnya, "kamu hanya saja ingin buru-buru sukses." Ternyata begitu. Bab 604 Memeriksa. Ansin bergumam pada dirinya sendiri, "Buru-buru untuk sukses, buru-buru untuk sukses. Sepertinya aku sudah benar-benar salah." Pipi dari para dokter lainnya juga memanas. Mereka semua menyadari bahwa mereka telah melupakan niat awalnya sendiri. Saat senja mendekat, ada antrean yang panjang di pintu Balai Huichun. Setelah ratusan pasien mengutuk Meng Mingming yang mengabaikan nyawa orang, mereka berlari kembali ke Balai Huichun untuk berobat, meskipun Qin Lang hanya memungut biaya konsultasi sebesar 100 yuan, tetapi keterampilan medisnya telah melampaui 8 dokter besar dalam hitungan detik, sehingga mereka merasa bahwa itu sepadan dengan biayanya. Kemudian, Meng Mingming dan lainnya yang kehilangan jutaan yuan keluar dari sini dan hanya menyisakan kekacauan untuk menunjukkan bahwa mereka telah datang. Qin Lang juga tidak mempermalukan mereka lagi, tetapi dia membawa Ying Jingjing dan Su Siwen dan fokus untuk memeriksa pasien. Namun, dia hanya meminta Ying Jingjing untuk membagikan 50 nomor dan pasien lainnya dipersilakan untuk datang kembali di esok harinya. Qin Lang yang rendah hati dan tidak sombong membuat para pasien tidak berani untuk membuat kekacauan. Setelah memeriksa pasien, Qin Lang hendak ingin menutup pintu,
Tetapi dia melihat ada 2 mobil komersial yang melaju kemari, pintu mobil terbuka dan Ansin dan lainnya semua muncul di depannya, tanpa menunggu Qin Lang bersuara. Ansin dan lainnya membungkuk bersama, Dr. Jenius Qin, kami datang untuk melamar posisi magang di Balai Huichun. Qin Lang tidak mempermalukan mereka, dia menerima mereka berdelapan setelah melihat niat mereka yang ingin bertobat. Sekarang kliniknya menjadi terkenal dan sedang membutuhkan orang, sehingga Qin Lang memberi mereka satu kesempatan. Tentu saja, dia juga tidak membiarkan Ansin dan lainnya untuk kembali duduk di posisi semula. Dia mengabulkan permintaan mereka dari awal dan gaji mereka hanya 1/10 dari sebelumnya. Su Siwen melihat 8 orang itu dengan prihatin dan hanya Qin Lang yang memiliki kemampuan ini. Setelah terjadi beberapa kali masalah, 8 orang yang tertinggi itu tidak hanya menjadi muridnya, tetapi juga sangat yakin pada Qin Lang. Pagi hari di esok harinya, begitu Balai Huichun membuka pintu, ada banyak orang di depan pintu dan lebih dari 200 orang sedang mengantre. Sun Bufan dan lainnya mulai sibuk dengan gembira. Dengan adanya bantuan dari Ansin dan lainnya, Qin Lang menjadi lebih santai. Ketika melihat banyak pasien yang berasal dari keluarga miskin, Qin Lang memperingatkan keempat wanita angin bunga salju rembulan untuk memberikan berbagai jenis diskon. Wow! Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara deruan mobil di depan pintu, kemudian, lebih dari belasan mobil dari departemen medis melaju kemari. Ketika pintu mobil dibuka, puluhan pria dan wanita yang berseragam telah keluar. Mereka mengenakan sarung tangan, sambil memegang alat perekam di tangannya. Di bawah pimpinan seorang pria parubaya yang gemuk, mereka langsung berjalan menuju Qin Lang dan lainnya. Qin Lang melangkah maju ke depan. Ada apa kalian datang ke sini? Aku adalah Kapten Jiao dari tim penegakan hukum di Departemen Medis. Pria parubaya yang gemuk itu tampaknya tegas, lalu dia mengambil selembar kertas dan mengguncangnya. Kami telah menerima laporan bahwa klinik kalian menjual bahan obat herbal yang palsu dan menggantikan yang asli menjadi palsu untuk menipu pasien. Kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap gudang obat kalian. Semua formalitas sudah tersedia. Lebih baik kalian untuk tidak menghalangi kami, atau tidak aku akan menyegel klinik dan menangkap orang. Nada bicaranya biasa saja, tetapi membawa postur tubuh yang merendahkan, yang membuat orang merasakan otoritasnya yang tak tergoyahkan. Setelah itu, dia juga tidak peduli apakah Qin Lang menyetujuinya atau tidak. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berteriak kepada bawahannya, kalian semua masuk dan periksalah dengan baik-baik. Jika ada sedikit masalah, tutup klinik ini segera. Puluhan orang di belakangnya segera bergegas maju, seperti sekelompok serigala jahat yang memasuki desa, yang membuat situasi di dalam klinik menjadi kacau. Keempat wanita angin bunga salju rembulan dan lainnya ingin menghentikan mereka, tetapi Qin Lang melambaikan tangannya dan menghentikannya, sambil menatap Kapten Jiao dan lainnya. Kalian menerima instruksi dari Meng Mingming bukan? Qin Lang mendekati Kapten Jiao dan tertawa, sayangnya bahwa kalian tidak akan memeriksa apapun. Bisa atau tidak, kamu tidak berhak untuk memutuskannya. Hanya aku yang berhak untuk memutuskannya. Kapten Jiao juga tidak menyembunyikannya, lalu dia menatap Qin Lang dengan kejam. Pasti ada masalah dengan Balai Huichun. Bahan obat herbal dalam resep obat ini tidak dapat menyembuhkan penyakit. Ini jelas membuang uang kalian. Apakah kalian juga merasa tenang untuk membiarkan mereka mengobati kalian? Kapten Jiao juga mengulurkan tangannya untuk menghentikan seorang pasien, lalu dia mengambil resep obat dan bahan obat herbal dari tangan pasien itu dan membukanya. Dia adalah dokter gelap dan memperlakukan kalian semua sebagai babi. Dia mengobati kalian secara berlebihan, sedangkan kalian masih menyanjungnya. Kapten Jiao tersenyum dan berkata, otak kalian benar-benar rusak. Setelah itu, pasien di tempat tiba-tiba menjadi heboh. Lalu mereka semua berdiri untuk membela Qin Lang, tidak bisa menyembuhkan penyakit. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Obat dari Balai Huichun bagus dan efektif. Benar, jika Dr. Qin ingin merampas uang kami, lebih baik untuk memungut biaya konsultasi sebesar 1000 yuan. Untuk apa?
mengambil keuntungan dari beberapa obat ini. Apalagi Dr. Qin memiliki etika kedokteran yang bagus dan tidak akan pernah menyakiti kami. Setelah gejala penyakit di tubuh mereka didiagnosis dan diobati oleh Qin Lang dan lainnya, gejala mereka segera mereda dan secara alami juga yakin pada Qin Lang. Aku tahu bahwa kalian tidak percaya, sehingga aku mencari beberapa tetua dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok untuk datang kemari. Kapten Jiao menyeringai, mereka sangat dihormati dan akan memberi kalian sebuah jawaban yang objektif. Saat ini, Qin Lang baru saja menyadari bahwa ada 5 orang dokter pengobatan Tiongkok yang tua di belakang Kapten Jiao dan ada 2 orang yang sering dilihat olehnya di televisi. Dia telah melakukan persiapan untuk datang. Pasien yang tak terhitung jumlahnya. Semua melihat ke dokter pengobatan Tiongkok yang tua itu. Kapten Jiao menyerahkan bahan obat herbal itu kepada mereka. Tuan Lang, Tuan Jiao, silakan. 5 dokter pengobatan Tiongkok yang tua itu segera menerima bahan obat herbal itu dan meliriknya dengan santai. Lalu mereka membolak-baliknya dan akhirnya melihat resep obat dari Balai Huichun. Di dalamnya hanyalah beberapa obat untuk menambahkan darah dan melancarkan jantung, di mana terdapat Dangshen, Danggui, Angcau, Goji Beri dan lainnya. Beberapa bahan obat herbal ini adalah bahan obat yang umum dan tidak ada masalah besar. Setelah 5 dokter pengobatan Tiongkok yang tua ini melihat obat dan pasien, mereka tidak tahan untuk menggelengkan kepalanya. Obat ini terlalu biasa saja dan tidak akan membahayakan tubuh, tetapi juga tidak membawa efek apapun terhadap gejala penyakit. Obat ini tidak akan efektif selama 10 hari sampai setengah bulan, kalian hanya membuang-buang uang kalian saja. Modal dari beberapa bahan obat ini kurang lebih 50 yuan, tetapi mereka memungut biaya 100 yuan dari kalian, untung besar. Apalagi karena sifat obatnya yang biasa saja, beberapa bungkus obat tidak akan efektif, setidaknya harus membutuhkan puluhan bungkus obat agar hasilnya efektif. Lihat saja, Dangshen di sini menempati sepertiga dari itu. Sifat Dangshen termasuk biasa saja dan butuh waktu bertahun-tahun agar efektif. Penyakit yang menderita kelelahan, batuk dan sesak nafas harus menelan biaya ribuan yuan. Sungguh berhati gelap sekali. Setelah mendengar kata-kata dari 5 dokter pengobatan Tiongkok yang tua itu, para pasien di tempat menjadi heboh. Apa benarkah ini? Dr. Qin adalah orang yang baik, tidak mungkin baginya untuk memainkan trik yang begitu dalam, bukan? Mereka menatap Qin Lang dengan tidak percaya. Kapten Jiao melangkah maju dan mencibir Qin Lang. Qin Lang, keterampilan medismu sungguh berlebihan dan mendapatkan uang yang gelap, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Sekelompok dokter yang tak berguna. Qin Lang menghentikan keempat wanita angin bunga salju rembulan dan berkata, beberapa dokter, lihatlah dengan baik-baik, bahwa di dalam bahan obat herbal ini, yang warna kuning putih bukan hanya Dangshen saja. Jangan berdalih lagi. Dokter yang dikenal sebagai Tuan Lang berkata sambil memunggungi tangannya, aku sudah berada di dunia kedokteran selama puluhan tahun. Aku hanya cukup melihat dan tahu dengan bahan obat herbalnya. Bahan obat herbalmu ini semuanya biasa saja, terutama Dangshen yang dimiliki oleh semua keluarga, tampaknya tidak begitu istimewa. Harga dari Dangshen di pasaran selalu sangat murah. Kamu menggunakan bahan obat herbal kelas rendah ini untuk mendapatkan uang bahan obat herbal kelas 2, sungguh menyebalkan sekali. Beberapa dokter pengobatan Tiongkok yang tua lainnya juga mengangguk. Para pasien di tempat tidak berbicara, mereka hanya menatap Qin Lang dengan keraguan di dalam matanya. Kapten Jiao tertawa dingin, Qin Lang, akuilah kesalahanmu. Sekelompok dokter yang tak berguna, meskipun tahu bahwa kalian dimanfaatkan oleh Kapten Jiao, tetapi juga persilakan kalian mencari kelemahan yang lebih bagus untuk menyerangku. Sambil berkata demikian, Qin Lang berjalan kemari dan mengambil obat-obatan bermasalah seperti yang dikatakan oleh Tuan Lang dan Tuan Jiang, kemudian dia menciumnya. Apa yang kamu katakan itu benar, bahwa ini memang ada bahan Dangshen, tetapi ini tidak sepenuhnya adalah Dangshen, melainkan telah menambahkan ginseng. Bab 605. Memfitnah orang. Ginseng.
Mata dari semua orang membelalak, tentu saja. Semua orang tahu apa perbedaan dari harga Dangshen dan ginseng. Jika mengganti Dangshen menjadi ginseng, maka untuk apa lagi untuk memalsukannya? Bukannya itu tidak masuk akal. Harga dari ginseng malah lebih mahal, tetapi Qinlang masih membiarkan semua orang untuk membeli ginseng dengan harga Dangshen. Ini sudah jelas rugi, ini bukan menggunakan yang palsu untuk menggantikan yang asli, malah sebaliknya. Saat ini, Kapten Jiao dari tim penegakan hukum juga merasa bimbang. Dia tidak tahu obat apa yang dijual oleh Qinlang. Qinlang lanjut berkata, alasan aku menggantikan Dangshen menjadi ginseng hanya untuk membuat obatnya lebih efektif. Tetapi aku khawatir bahwa ada beberapa pasien yang tidak sanggup untuk membeli bahan obat herbal yang begitu mahal, sehingga aku sengaja menambahkan ginseng ke dalam dan menyembunyikannya. Itu saja. Kalian tidak bertanya apapun dan ingin memfitnahku, hehe, apakah ada orang yang memalsukannya seperti ini? Aku hanya saja menambahkan ginseng di dalamnya, tetapi aku tetap membelinya dengan harga yang asli, apa salahnya? Kata-kata Qinlang biasa saja, tetapi orang-orang malah terdiam setelah mendengarnya. Qinlang memeras jari-jarinya dan Dangshen itu berubah menjadi bubuk yang jatuh ke telapak tangan Tuan Lang dan lainnya. Kamu bisa menciumnya sendiri. Semua orang tidak berani untuk percaya, mereka pernah mendengar bahwa Dangshen memalsukan ginseng, tetapi mereka tidak pernah mendengar bahwa ginseng memalsukan Dangshen. Ketika Tuan Lang dan lainnya menundukkan kepalanya untuk menciumnya, ekspresi di wajah mereka berubah drastis segera. Kemudian, mereka kembali untuk meneliti Dangshen itu dan kali ini mereka terlihat lebih serius. Tak lama kemudian, wajah mereka yang tua menjadi merah. Di dalamnya ini memang ada ginseng bintang 5. Ginseng ini dibuat dengan bentuk yang sama dengan Dangshen. Jika tidak mengambilnya untuk melihatnya dan menciumnya dengan seksama, mereka sama sekali tidak bisa melihatnya. Kapten Jiao juga sedikit mengerutkan kening. Qinlang melirik Tuan Lang dan lainnya dan berkata, semua pasien di sini berasal dari keluarga yang tidak mampu dan sama sekali tidak sanggup untuk membeli obat yang mahal dan efektif. Kebanyakan dari mereka semua adalah tulang punggung dari keluarga dan perlu untuk kembali pulih sesegera mungkin, sehingga aku meminta Xiao Feng mencampurkan ginseng untuk menggantikan obat-obatan alternatif. Ini gratis bagi kalian semua untuk merawat kembali tubuh kalian. Alasan aku tidak memberitahu kalian semua adalah karena aku tidak ingin kalian semua memiliki beban psikologis. Lagi pula, harga dari ginseng ini memang mahal. Suasana di tempat menjadi lebih hening. Ginseng. Tuan Lang dan lainnya semua tercengang, bahkan Kapten Jiao juga sedikit tercengang. Siapapun juga tidak menyangka bahwa Qinlang begitu berbaik hati, bukan? Mereka tidak percaya dan membuka obat-obatan dari pasien lainnya. Memang benar, bahwa obat dari pasien lainnya telah dicampurkan dengan ginseng dan semuanya adalah ginseng yang berusia minimal 50 tahun, ginseng yang berusia lebih dari 50 tahun. Semuanya adalah ginseng liar yang dibawa oleh keempat wanita angin bunga salju rembulan dari istana Yao Yue. Harganya jauh lebih tinggi daripada biaya konsultasi dan obat-obatan yang mereka bayarkan. Tidak tahu klinik manakah yang menggunakan ginseng yang begitu mewah untuk menggantikan Dangshen dan sengaja untuk tidak mempublikasikannya. Terima kasih, Dr. Qin. Terima kasih, Dr. Qin. Dr. Qin benar-benar orang baik. Para pasien di tempat membungkuk bersama dan merasa bersyukur kepada Qinlang. Sobat Qin, aku sudah salah, maafkan aku dan terimalah persembahanku. Tuan Lang menyembah kepada Qinlang dan meminta maaf dengan tulus. Kemudian dia membawa 4 dokter tua lainnya untuk meninggalkan tempat kejadian. Mereka dimanfaatkan oleh orang lain, apalagi juga menargetkan dokter yang begitu baik seperti Qinlang. Tuan Lang dan lainnya merasa malu. Bagaimanapun juga, obatnya tidak sesuai dan ini adalah tindakan penipuan. Kapten Jiao kembali respons segera. Dia tidak meraih pegangan Qinlang dan langsung menjeratnya. Dia berteriak kepada puluhan orang bawahannya, kemarilah, tutup klinik dan tunggu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Puluhan pria yang berseragam menjadi ragu sesaat, gudang obat, bahan obat dan semuanya. Tidak masalah. Satu-satunya biaya pengobatan yang berlebihan juga diubah oleh Qin Lang dari Dang Shen menjadi ginseng. Sekarang mereka mengambil alasan obat yang tidak sesuai untuk menyegel klinik. Mereka juga tidak tega untuk melakukannya, apalagi mereka juga tidak tega untuk bertindak pada dokter yang begitu baik. Apakah kalian semua sudah tuli? Apakah kalian tidak mendengar kata-kataku? Kapten Jiao meraung lagi. Obat dari Balai Hui Chun tidak sesuai dan diduga telah melakukan operasi ilegal. Segel klinik ini segera. Puluhan orang bawahannya hanya bisa melangkah maju ke depan. Beraninya kalian. Tanpa menunggu Qin Lang berbicara, hampir seratusan pasien bentrok dan mengepung Kapten Jiao dan lainnya. Siapa yang berani menyegel Balai Hui Chun? Aku akan melawannya mati-matian. Kalian sungguh keterlaluan, aku akan melaporkan kalian semua. Lindungi Dr. Genius Qin dan lindungi Balai Hui Chun. Semua orang menjadi emosional dan suasana di tempat hampir pecah. Semuanya jangan impulsif. Qin Lang ingin menghentikannya, tetapi dia malah dilindungi oleh beberapa pasien di sudut. Qin Lang, kamu sungguh keterlaluan, beraninya kamu menghasut pasien untuk melawan hukum. Aku beritahu kamu, tindakanmu ini melawan hukum, mengumpulkan orang banyak untuk mencari masalah. Kapten Jiao menyeringai setelah melihat situasi ini, aku akan melapor polisi untuk menangkapmu. Baginya, semakin besar masalahnya akan semakin baik, sehingga bahkan jika dia tidak dapat menemukan pegangan dari klinik, dia juga akan bisa memberi Qin Lang sebuah kejahatan atas mengumpulkan orang banyak untuk mencari masalah. Ketika melihat suasana yang kacau ini, Qin Lang merasa ragu-ragu sejenak, kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon satu nomor. Dia bisa melihat bahwa Kapten Jiao ingin menjalani satu jalan sampai akhir dan juga bisa melihat bahwa pasien ingin berjuang untuknya sampai akhir. Dia yang khawatir bahwa akan terjadi insiden massal, hanya bisa mencari seseorang untuk menekannya. Dia ingin menelepon Dr. Genius Su, akibatnya dia ditabrak oleh beberapa pasien yang melindunginya dan menelepon satu nomor lainnya secara tidak disengaja. Qin Boxiong, kakeknya Qin Lang, kepala keluarga dari keluarga yang tersembunyi. Meskipun Qin Lang memiliki nomor ponsel dari kakeknya, tetapi dia tidak pernah meneleponnya saat dirinya sendiri berada di keluarga Qin, jangankan setelah diusir keluar dari keluarga Qin lagi. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh Qin Lang, dia sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Qin. Qin Lang mengerutkan kening dan hendak ingin menutupi panggilannya, tetapi panggilannya sudah terhubung dan terdengar suara yang agung. Siapa? Hanya ada sedikit orang yang bisa memiliki nomor ponsel pribadi Qin Boxiong. Sehingga orang di sana segera menjawabnya, suara itu bukanlah kakeknya, melainkan Paman Huang. Tuan muda, oh, bukan, Tuan Qin Lang, apakah Anda ada urusan? Paman Huang merasa sangat gembira, tetapi suaranya sudah tersedak saat dia berbicara. Aku benar-benar merasa sangat senang, Anda akhirnya menelepon Tuan. Sambil berkata demikian, sepertinya Paman Huang sedang menyeka air matanya di sana. Oh, tidak apa-apa, hanya saja bertanya tentang kabar kakek. Aku tutup dulu. Qin Lang juga sedikit tidak bisa menahan perasaannya sendiri. Dia sekarang sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarga Qin dan merasa sangat sedih. Sambil berkata demikian, Qin Lang hendak ingin menutupi panggilannya, karena aturan keluarga Qin sangat ketat dan Paman Huang yang menjawab panggilannya juga termasuk sebuah pelanggaran. Jika membiarkan kakek mengetahuinya, takutnya Paman Huang akan dihukum berat. Tuan muda, katakankah aku merawat Anda sejak Anda masih kecil dan Anda tidak dapat menyembunyikan apapun dariku. Katakan saja, Tuan muda, aku pasti akan membantu Anda untuk menyelesaikan masalah. Paman Huang sepertinya takut akan didengar oleh orang lain, sehingga dia mencoba untuk mengecilkan suaranya. Seharusnya dia bersiap-siap untuk melewati Qin Boxiong dan langsung mengeluarkan perintah untuk membantu Qin Lang melakukan sesuatu hal. Tidak ada, Qin
Lang tidak ingin mengatakannya lagi dan berkata, "Paman Huang, aku tutup dulu." Saat ini, terdengar suara Paman Huang yang sedikit panik di sana dan terdengar suara Agung dari ujung panggilan, "Siapakah itu, Lao Huang?"